wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalam ala 'abdikal mustafa sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala manhajihim wa tariqatihim wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pengajian kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin lil Imam Al-Hafidz Yahya Syarafuddin An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Yang mana pada malam ini kita telah sama-sama membahas hadis tentang istihbabil uzlah, tentang dianjurkannya beruzlah. Mudah-mudahan yang kita adakan dan kita pelajari malam ini semoga jadi yang berkah dan bermanfaat. Amin. Hadis yang ke-598. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, yakni an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku ayyakuna khairu malil muslimi ganamun yatba'u biha sya'afal jibali wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitani. Rawahu Bukhari. Wa sya'afal jibali a'laha. Dan hadis 599 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Faqala ashabuhu anta wa anta ay ya Rasulullah? Qala na'am, kuntu ar'aha ala qarawit li ahli Makkah. Rawahu Bukhari. Hadis nomor 598 dalam bab istihbabil uzlah dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa ala jami' ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku ayyakuna khairu malil muslimin ghanamun yatba'u biha sya'afal jibali wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitan.
Yushiku min af'alil muqarabah, dari fi'il bermakna muqarabah, bermakna dekat. Yushiku ayakun, kembali, dekat. Ini hadis ini ketika kita mendengar yushiku ayyakuna khairan lil muslim, berarti ikhbar amma sayakun, berita dari Nabi SAW tentang sesuatu yang akan terjadi. Ikhbar amma sayakun, pemberitahuan dari Rasulullah tentang sesuatu yang akan terjadi di suatu masa nanti. Sehingga Nabi mengatakan yushiku, ini prediksi Nabi, ini pemberitaan, kabar dari Nabi yang akan terjadi nanti tentang situasi orang-orang Islam di akhir zaman yang banyak terjadi talawus, kotoran, ketidakjernihan di dalam usaha dan pekerjaannya, bercampur halal, haram, syubhat, sehingga Nabi mengikhbarkan yang akan terjadi. Di saat masa itu yushiku, suatu zaman akan datang, suatu masa nanti hampir ayyakuna khairan lil muslim, sebaik hartanya orang muslim itu di masa itu adalah kambing, bebek. Jadi Nabi memberitakan akan tiba ikhbar amma sayakun, yang akan terjadi nanti. Maka beliau mengatakan hampir nanti, di suatu masa, suatu waktu nanti, yushiku, hampir saja kambing itu menjadi harta orang muslim yang paling baik. Bebek paling baik. Karena di masa yang akan datang itu, halul muslimin, keadaan orang Islam, fi kasbihim, dalam usaha-usaha mereka terjadi talawus, noda-noda yang dalam usahanya itu memang betul pekerjaan sudah inovatif, bermacam-macam sudah, tapi dikhawatirkan di masa itu banyak bercampur dalam usahanya halal, haram, syubhat. Karena banyaknya fitnah, banyaknya ini, banyaknya. Sehingga kata Nabi SAW, sebaik-baik harta adalah kambing, bebek. Tapi tidak hanya bilang usaha kambing, bebek, terus hanya diam di situ, tidak. Dilanjutkan, yatba'u biha sya'afal jibal. Dengan kambing yang dia miliki itu, dia mengikuti, dia menyusuri sya'afal jibali ay a'lal jibal, menyusuri dengan kambing yang dia miliki itu, dia susuri, dia jalani sya'afal jibal. Apa? Puncak gunung-gunung. Mainan kambing bembena di gunung-gunung. Kambing itu lihat kalau diarahkan di mana dikembalakan itu kambing, naik-naik di bukit-bukit, daerah yang hijau itu. Hanya kalau kita naik itu di Mekah, kalau kita lihat gunung ini, banyak kambing naik di sini, di bukit ini. Daerah yang dikembalakan sama pemilik. Nah, yatba'u biha sya'afal jibal.
Dia si pemilik kambing mengikut menyusuri dengan kambing yang dia miliki itu sya'afal jibal, puncak-puncak gunung, lereng-lereng gunung, jalan-jalan yang di gunung dia gembalakan di sana. Berarti bela dari keramaian, jauh dari keramaian, jauh daripada pusat kota, jauh daripada tempat modern dan lain-lain sebagainya. Wa mawaqi al-qatri, mawaqi al-qatri ay mawaqi al-ghaith. Dan dengan kambing yang dia miliki itu tidak hanya mengembalakannya, dia susuri itu lereng gunung ke puncak-puncak gunung, tapi dia juga mencari mawaqi al-qatri, tempat jatuhnya tetesan-tetesan air hujan, yakni tempat turunnya letak hujan di mana. Ujungnya wajib kita. Yafiru bidinihi minal fitan. Pembahasan kita, kenapa mesti begitu? Kambing yang terbaik dibawa ke puncak gunung, lereng-lereng gunung, mencari di mana letak jatuhnya hujan, jauh dari keramaian, semata-mata yafiru bidinihi. Dia lari, dia menghindar idinihi dengan membawa agamanya, minal fitan, dari fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Kepunannya kita ribu kagak kurangi gak keluar, sinyal gak ada kan kurang juga tahunya. Apa dinaisi? Sambayang, tapi bebek, orang jarang dia jarang ketemu orang, dan orang-orang juga bawa pengaruh ke sana agamanya. Jaringan apa? Yang kambing tidak bercampur dengan ini, bebek oleh bebek kan. Sampai tidak kita mah kita juga tidak kenal orang juga tidak kenal kita. Dia semata-mata melakukan itu, ya firdu ini, dia lari, kabur, pergi membawa agamanya demi terhindar daripada fitnah, ai maksiat yang terjadi di akhir zaman. Salah kita tuh perhatikan, orang perhatikan Pak KPBB ya. Akhir dulu kan, janji ya juga tidak tahu orang. Makanya Nabi SAW dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra dikatakan, as-sakinatu wal waqaru fi ahli al-ghanam wal fakhru wal khuyala fi ahli al-ibil. Ketenangan, sakinah, wal waqar itu dimiliki oleh ahli al-ghanam, pengembala kambing. Sedangkan kebanggaan dan kesombongan bagi pemilik onta-onta. Benar kan, onta itu kan kata orang Arab paling mahal. Sebenarnya ontana kama-kama-kamanya yang moto aluna. Bunda bebe, sakin orang kotor je, bakal bebe dia apalagi saya ada bebe. Ada tu jempan. Bunda sapi kat Jakarta. Orang yang bawa kambingnya naik ke puncak gunung, tidak ada orang tahu, tidak ada pengaruh ini, dia selamatkan agamanya dengan catatan as-sambayang ini. Naik kambing, naik di gunung kan, daerah bembena, sapinya, tidak sampai. Ini maksudnya dia menghindar karena banyaknya godaan. Di kota-kota ya jadi nanti godaan jadi agama. Mesti jamin suluki langsung godaan kiri kanan. Tapi pun dia di kampung tapi nak bulu kambing bembek motor bagi sambayang. Beda itu keluar pergi kepala kambing, pengaruh untuk merusak agamanya kurang. Di kamar-kamarnya pun nanti nak kasih imam mana negeri kampung atau wasalam tamam jaringan aja. Ya, kamar-kamar di kampungan tak asing jaringan. Makanya beruntunglah kalau jaringan belum masuk. Jadi
Jadi sebelum jangan sampai jaringan Telkomsel, jaringan Excel, jaringan Indosat, jaringan ini mengalahkan jaringan kita kepada Allah. Buatkan dulu jaringan kita hablum minallah, maka jaringan apapun yang dibuat oleh orang tidak akan merusak jaringan kita dengan Allah. Jadi jaringan orang begitu. Udah jaringan ada tampuk-tampuk, apa banyak di jaringan internet aja. Hanya gitu. Masya Allah. Dan ini juga perlu kita garis bawahi. Memang pekerjaan di antara pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan mengembala kapal. Gembalakan di tempat padang, bekerja banyak pekerjaan itu, tapi termasuk pekerjaan yang baik itu adalah usaha. Kenapa demikian? Karena la yakadu insan ala kasbin halal wa la yakadu yanju bi nafsihi lailan wa la nahar. Karena di suatu saat di masa sangat sedikit manusia bisa lepas daripada, hampir saja orang-orang itu susah mendapatkan pekerjaan yang halal. Atau halal lagi tapi kayak campuran halal suka-suka, sehingga sulit selamanya siang maupun malam dalam usahanya, tapi guna bebek. Macam mengira-ngira itu gembalakan di tempat yang diperbolehkan, bukan milik orang lain, misalnya. Dan kita tahu para nabi juga mengembala kambing, seperti riwayat hadis yang akan berikutnya ini, yaitu ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali ia mengembala kambing. Kecuali mengembala kambing. Jadi hebat ini pakar PBB ya, karena dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah melainkan dia mengembala kambing. Hikmahnya tentu ini tawadul anbiya, tawaduknya para nabi yang menyibukkan diri istighalihim, dengan sibuknya mereka dengan melakukan yang simpel, dengan melakukan pekerjaan yang tidak mewah, yang biasa-biasa. Ini tentu adalah bentuk daripada tawaduknya para nabi, dan tentu ini juga adalah targhib kepada kita, adalah memberi sokongan, menyemangatkan kepada kita, mengajak kepada kita agar mencari pekerjaan yang halal, wa iqalla sekalipun sedikit hasilnya, si kamaton dan yang bebe sere 2 tahun digembala. Sekarang orang kan gengsi kan, apa zaman apa kampian. Walaupun pekerjaannya sedikit, kecil, yang penting halal, maka jangan berputus asa. Ini kerja, berusaha kambing. Terus para nabi itu mengembala kambing, tentu melatih para nabi itu sebelum membimbing umat, terlebih dahulu sudah melatih dengan kesabaran, mengayomi, memperhatikan yang namanya kambing. Jadi kita kambing dia sabar kita tahu. Tapi guna bagi-bagi yang ganggu, nyari kisah. Dafil ada anak nanti lapar disediakan kisah, bagi jadi digiri kisah sabar. Ketika berhasil dalam mengayomi, memperhatikan, maka ketika tiba masanya diutus oleh Allah, dia sudah siap melayani umat-umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalau kita melirik di dalam kitabnya Ad-Doktor Asy-Syahid Al-Alama Sa'id Ramadan Al-Mujib rahimahullah ta'ala, yang mati syahid ketika beliau menyampaikan pengajian di masjid di Damaskus beberapa tahun yang lalu, ditembak, dibom, meninggal beliau di saat isi pengajian. Seorang ulama
min ahli sunnati wal jamaah Ad-Doktor Asy-Syahid Al-Allamah sahabat Dr. Said Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala. Pas pengajian di bawah syahid. Masya Allah. Beliau dalam kitabnya Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, beliau mengatakan, kenapa Nabi Muhammad itu mengembala kambing? Kenapa beliau itu bekerja? Kenapa beliau itu mengembala kambing? Berusaha. Karena kita lihat dalam hadis ini, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ganam faqala ashabu wa anta. Kemudian sahabat Nabi berkata, wa anta, sedangkan engkau ya Rasulullah? Qala na'am, saya juga. Kuntu ar'aha, saya juga mengembala kambing itu ala qararid li ahli Makkah. Qararid di sini ada dua makna. Qararid yang pertama itu adalah ismu mar'a di Makkah, nama tempat mengembala kambing di Makkah. Qararid. Jadi kalau kita melirik ini pendapat, maka mengatakan Nabi, katakan Nabi, saya juga mengembala kambing ala Qararid, di atas gunung Qararid, di tempat pengembalaan kambing yang namanya Qararid di Makkah yang ada di Makkah. Nih, kalau kita mengatakan Qararid itu adalah nama tempat mengembala yang ada di Makkah. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, Qararid itu bukan maknanya tempat, tetapi maknanya adalah juz'un bin dinar atau dirham. Artinya saya mengembala kambing itu ala Qararid atas upah gaji yang saya dapat, saya kembalakan itu kambing ke milik orang-orang penduduk kota Makkah. Jadi maknanya itu karena Qararid itu adalah tempat pengembalaan di ahli Makkah untuk orang-orang penduduk kota Makkah. Yang kedua, Qararid maknanya Nabi mengembala kambing milik orang lain untuk mendapatkan upah beberapa daripada bagian daripada dirham atau dirham. Apa hikmahnya? Kata Al-Imam Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah, hikmahnya yang pertama, iqbaluhu ala ra'il ganam liqasdi iktisabil quti war rizqi. Tentu Nabi menjalani pekerjaan mengembala kambing tentu untuk bermaksud bekerja untuk mencari makanan pokok dan rizki. Ada faedah yang bisa kita ambil. Pertama, pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib itu memperhatikan Nabi Muhammad yaqutuhu bil inayati tamma. Itu pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib sangat memperhatikan Nabi Muhammad dan segala kebutuhan. Apa nak roki, apa nak roki, semua Abu Thalib berikan bantuannya dengan segenap hatinya kepada keponakannya bernama Muhammad ibn Abdillah. Terus Nabi mengembala kambing, meraih beberapa upah untuk apa? Untuk menghilangkan beban sebagian daripada beban pamannya dalam membiayai dirinya, dan ini termasuk sifat yang agung dalam diri Nabi karena tidak mau membebani orang. Padahal Nabi Muhammad itu afdhalun nasabah wa makanan. Nabi Muhammad itu orang yang paling mulia nasabnya dan kedudukannya di Mekah, tapi beliau tidak mau mengembala kambing. Katanya lah kayak bagi anaknya yang mantang anak orang kaya, sirik-sirik boyanya, jama-jama akan agensi. Gengsi, tidak ada nasab, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi melebihi Nabi, tapi Nabi memberikan contoh tidak malu mencari yang halal, mengembalakan kambingnya orang. Maka kamu tahu siri-siri kadang-kadang masa jadi tukang parkir gitu. Jangan motor mau pemahaman. Malu, gengsi, padahal halal. Lebih baik kita bekerja hina di mata orang tapi tidak meminta-minta daripada mulia tapi meminta-minta. Fataha ala nafsihi baba su'al, fatahallahu ala nafsihi sab'ina baba min abwabil faqr. Orang yang telah membuka dirinya meminta-minta kepada orang, maka Allah akan membuka 70 pintu kemiskinan bagi orang. Kalau
Kau biasakan dirimu meminta kepada orang, 70 pintu kemiskinan dibukakan oleh Allah. Tidak akan pernah kau sukses dengan mengandalkan meminta. Itu saya. Nah, jadi Nabi diraf'i ba'di ma mengangkat sebagian apa yang mimma nanti daripada biaya ongkosnya membiayai Nabi lewat pamannya Abu Thalib dengan bekerja mengurangi beban. Satu. Kedua, yang dikatakan lagi adalah pemberitahuan kepada kita bahwasanya anna khaira malil insan, sebaik bagi hartanya orang itu adalah apa yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Usaha. Tidak mengandalkan Nabi, tidak mengandalkan menantu Utsman. Nabi tidak mengandalkan ini, Nabi tidak mengandalkan sahabatnya. Nabi bekerja. Nabi tidak mengandalkan pamannya, Nabi bekerja dengan hasil tangannya. Kemudian Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan termasuk faidahnya kata beliau, makna yang tersirat di situ adalah Nabi Muhammad ini akan mengembang dakwah. Kemudian sahibah dakwah yang sebagai pendakwah tidak akan pernah lurus dalam dakwanya, tidak akan pernah tegak dalam urusan dakwanya selama dia masih mengandalkan atau yang nas, pemberian orang. Makanya punya tawang bantu kita atur kita tidak akan tegak urusan dakwah selama masih mengandalkan atau yang nas pasari atau akhirnya sarikan Ika mana atur, atur. Jauh saja jauh. Banyakkan orang itu kalau nyumbang pesantren dia yang ngatur. Tak pernah mondok karena berhubungan kiai. Sumbangannya yang ngatur. Takut pengaman itu, takut pengaman. Pak, sudah nyumbang ya sudah nyumbang, tidak usah pikir lagi kata. Ya tahu tu nak. Nyumbang masjid atau asing masjid, saya panitia tak mau tahu. Panitia sumbang aku bawa lillahi ta'ala itu. Sudah serahkan masyarakat ini banyak orang. Itu kan bilang siapa pas sumbang atau asing. Orang yang mendakwah selama kita tidak tegak dengan hasil kita sendiri tidak akan tegak. Nah kita. Karena Nabi Muhammad bekerja sendiri, cari dengan membela kambing sehingga tegak dakwahnya. Nah, apa yang tidak kemarin yang harus kesana? Ya. Kalau sekarang, saya teringat dulu ada seorang ulama sumbang 300 juta kalau tidak salah. Diterima 300 juta. Saya pernah ketemu itu ulama. Sayyid Muhammad Anis bin Alawi bin Ali Al-Habsyi di Solo tahun 2005. Saya pernah jumpa dengan beliau tahun 2005, wafat tahun 2006. Ketika itu tahun 2005 kalau 2006 kayaknya Pak Jokowi masih jadi wali kota di Solo kalau tidak salah. Alhasil itu apa namanya dibawakan tidak salah bilangan juta tarik. Setelah disimpan ditaruh, orang itu sudah diterima sumbangan. Tidak berselang lama orang itu datang lagi dan mengatakan, Kiai Sayyid bagus kalau itu tak ini diperbaiki yang ini, berubah ini bagus, kurang bagus warnanya, ganti ini bagus kayak. Langsung karena itu uangmu di dalam belum saya pegang, ambil kau. Itu uangmu yang di dalam belum saya pegang, itu ambil pulang. Kamu belum apa-apa sudah mau mengatur semuanya. Ambil ini kok. Kamu terus. Rata-rata begitu. Sudah serahkan kepada ahlinya saja. Sumbang billah, insya Allah berkah. Hanya Nabi berusaha bekerja dengan tangannya sendiri, mengembala kambing supaya bisa tegak urusan dakwah ini tidak bergantung kepada orang-orang. Padahal
Kalau Allah ingin memberikan Nabi Muhammad dari awal hidupnya, maka Nabi Muhammad sudah hidup dengan kenikmatan tanpa harus susah payah. Tapi beginilah Allah hikmah melatih kekasihnya untuk bersiap mengayomi dan meladeni umat yang ada di akhir zaman. Jadi Nabi yang paling mulia nasabnya, paling tinggi kedudukannya di tanah Quraisy, tapi beliau tidak sungkan-sungkan, tidak malu untuk mengembala. Kata kamu tahu, jangan sampai malu karena nasab orang tua biolog kekalumanya, tapi kamu tidak menasihkan. Jangan gengsi, cari yang mana, walaupun rendah di mata orang, penting hasil sendiri. Dan ini juga fadilahnya kambing. Nah, sampai setelah ini mai asik boya bebek. Maka dikatakan Nabi menasihati Ummu Hani. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ittaqidi ganaman fa inna fiha barakah. Karena Ummu Hani kali-kali bebek kan dia barakah Nabi itu. Artinya ambil itu kambing salah satu karena di dalam kambing terdapat keberkahan. Nah, kemudian datang tanya karena kambingnya tidak subur, entah itu susah melahirkan atau susah begini. Akhirnya lapor kepada Nabi, tanya ke Nabi, ma'al-walu, apakah warna bebek? Nah, karena warna lele. Nah, karena istabdili sampai warna bebek. Karena apa ya Rasulullah? Nah, karena agama itu, karena kambing-kambing yang berwarna putih, fa innal barakah fihi, barakatan bebek itu. Masya Allah, la ilaha illallah. Nah, kemudian ada satu kisah yang ingin saya sampaikan. Dijelaskan ada seorang ulama, Al-Imam Abdul Wahid bin Zaid. Sa'altullah salah layali. Abdullah bin Zaid Abdul Wahid bin Zaid qala sa'altullah salah layali, saya minta memohon kepada Allah 3 malam. Ayyuriyani rafiqi fil jannah, agar Allah memperlihatkan temanku di surga. Ya Allah, pacini kana naya gangku salah di surga. Doa. Tunjukkan aku ya Allah dengan siapa saya di surga, siapa temanku di surga, tunjukkan. Minta kepada Allah. Munajat terus 3 malam. Maka dalam itu dia mendengar suara ya Abdul Wahid, rafiqu fil jannah Maimunah as-sauda, karena agama di surga salah dia di kana bayi dari kana Maimunah, tapi dia warna lele kulit. Maimunah as-sauda. Karena fabul wa ini kama itu bagaimana gunanya lele nah. Nabi Bani Fulan fil Kufah, di negeri Kufah. Madje qadabul Kufah, mai Kufah. As'alu anha, tanya tentang orang itu, mana yang namanya Maimunah, yang kulitnya hitam. Ditujukan oleh orang. Faiza ia teragama, ternyata si perempuan itu pakambing bebek. Apa yang mana? Pengembala kambing. Faiza ganama teramatnya, dan kambingnya itu digembala, dikelilingi oleh singa. Macam. Jadi yang jaga bebeknya jauh. Macam yang jaga kambingnya sih biasanya kan kambing singa ini berlawan pasti dikadang dengan bebeknya. Ini yang macam yang singa ini jadi penjaga kambingnya. Terus apa namanya kalian? Ya huwa hiya qaimatun yusalli, ya sampai sudah diri kepala pegang bebek ya, di kambingnya digembala, yang jaga singa. Lama saja ini. Kan justru khawatir orang itu menjaga kambingnya agar tidak diterkam singa. Ini kebalikannya, singa yang menjaga kambingnya, yang punya kambing sholat. Kalau ngabara kambing sholat ya dari kisah saya, kalau dia punya Zaid, rasulikan Ibn Zaid, boy anaknya Zaid. Sekarang bukan waktunya pertemuan. Laisa hadzal maut, ini bukan tempat perjanjian, ini bukan tempat pertemuan di surga di sana. Kenapa? Karena sekarang wananya saya bukan sekarang saatnya kita jumpa.
Innama al-mau'id al-jannah, tempat perjanjian pertemuan kita di surga bicain rinti. Fakultulah, dia bilang, wah kenapa ya benar? Anda benar sih. Dari mana kau tahu saya nanya sih? Ama alimta anna al-arwah jurudul mujannada wa ma ta'arafa minha ikhtalafa wa ma tanakara min ikhtilaf. Kita ini saling berkenalan ini karena kita sudah berkenalan di alam arwah. Maka tidak apa-apa. Orang yang sudah saling mengenal ketika ruh itu saling menguatkan dengan satu sama yang lain. Kalau sudah ruh saling berkenalan di masa di alam arwah, pasti di alam nyata sudah pakat-pakat. Kalau tidak bagi cocok, maka pasti tidak akan sama. Oh kamu aja, paling wasiat, nasihat tidak baik. Nakana mali aro agna maka tar'am azia. Nakana kucing ini bebek digembalakan dengan singa, dijaga oleh singa, tidak diterkam oleh singa. Apa pula? Pembacaan. Nanti kan ngaji kepala baca-baca. Pembacaan. Anak kalat. Inni aslahtu ma baini wa baina Allah fa aslaha ma baini wa baina ghanami wa dhi'ab. Saya memperbaiki hubunganku dengan Allah, maka Allah memperbaiki hubungannya kambing, singa dan mata. Tidak ada tikai. Ini makanya bertakwa kepada Allah, maka segala urusan akan dimudahkan oleh Allah. Pikir-pikir guna bahas ini hubunganmu dengan Allah, semua akan urusan diperbaiki oleh Allah. Tapi kalau kau menjauh kepada Allah, semua urusan akan dihancurkan oleh Allah. Harraqah syamal syamlam, Allah akan pisahkan cara mereka segala urusan. Intinya kita ada takwa. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka semua hubunganmu dengan manusia, dengan tetangga, dengan ini, semua akan diperbaiki hubungan itu dengan Allah. Tadi pun nanti anu bagi hubunganmu dengan Allah, lalu kau bagi hubunganmu dengan sesama manusia, Allah akan hancurkan segala yang kau impikan. Maka mudah-mudahan ini kita bisa menjadi pelajaran bagi kita agar menjadi orang yang tawadu, jangan gengsi, jangan malu mencari rezeki yang halal daripada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Yang hadir panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, diberkahi usahanya, aman dari fitnah, musibah, afat dan ahad. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua yang hadir. Allah berikan kita kesehatan jasmani dan rohani, diamankan dari segala penyakit, diamankan dari segala fitnah, musibah, gempa. Ifadil haramain asyarifain Makkah wal Madinah wa Damaskus wa Syria wa Palestin wa jami'i biladil muslimin, khususan biladina Indonesia ya Allah. Ifadil muslimin أينما كانوا من مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا عالم بما يكون اكفنا شر ما يكون قبل أن يكون حتى لا يكون. اللهم يا عالم بما ينزل اكفنا شر ما ينزل قبل أن ينزل حتى لا ينزل برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Semoga yang hadir diberi keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.